Kami paranoid nonton TV, media sosial. Jenderal kok tega. Sudah sampaikan adik-adik ini nggak salah, saya yang salah. Tapi mereka juga harus dihukum karena dianggap tahu peristiwa ini. Jadi sekali lagi saya atas nama pribadi dan keluarga menyampaikan permohonan maaf kepada adik-adik saya sehingga harus terhambat. Sampai meneteskan air mata, inilah ungkapan kekesalan, kemarahan hingga kekecewaan sang anak buah terhadap bosnya, Ferdy Sambo. Sambo pun akan bertanggung jawab, namun dengan syarat seperti ini. Namun sebelum kita bahas, mohon dukung channel ini dengan menekan tombol like dan subscribe, agar kami lebih bersemangat menyajikan berita terupdate setiap harinya. Sidang Ferdy Sambo yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan diwarnai dengan ungkapan hati para ex-anak buah Sambo yang terseret kasus obstruction of justice pembunuhan Brigadir Yosua. Mantan Kepala Bagian Penegakan Hukum Biro Provos Divisi Propam Polri Komisaris Besar Susanto Haris mengutarakan kekecewaannya terhadap Ferdy Sambo. Dia mengatakan terjerat dalam skenario Sambo atas pembunuhan Brigadir Yosua. Akibatnya, Susanto ditahan selama 29 hari dan menjalani sidang etik di Mabes Polri. Dia mengaku marah, kesal, hingga kecewa karena masuk dalam pusaran kasus Ferdy Sambo. Bagaimana perasaan saudara? Tanya Hakim Ketua Wahyu Iman Santoso di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kecewa, kesal, marah, jenderal kok bohong, susah jadi jenderal. Keluarga kami paranoid nonton TV, media sosial, jenderal kok tega menghancurkan saya, 30 tahun saya mengabdi, hancur di titik terendah pengabdian saya, kata Susanto menahan tangis. Ia menjelaskan banyak juga penyidik Polres Metro Jakarta Selatan juga terseret kasus ini. Ia menjelaskan akibat Ferdy Sambo, dirinya yang seharusnya bertugas memeriksa polisi bermasalah, malah menjadi polisi yang diperiksa. Bayangkan, kami Kabak Gakum yang biasa memeriksa polisi yang nakal, kami diperiksa, bayangkan bagaimana keluarga kami, kata Susanto. Saksi lain yang hadir di persidangan kemarin yaitu Ajun Komisaris Irfan Widianto juga mengungkapkan penyesalannya ikut terseret dalam kasus ini. Irfan juga menjadi terdakwa dalam kasus obstruction of justice atau merintangi penyidikan pembunuhan Brigadir Yosua. Saat ditanya hakim bagaimana perasaannya ikut terseret di kasus ini, Irfan mengaku sedih. Siap, sedih, kata dia. Hakim Wahyu Iman Santoso pun bertanya apa yang membuatnya sedih. Karena karir saya masih panjang, ujar Irfan. Sebelumnya Irfan merupakan perwira polisi yang cemerlang. Dia adalah peraih Adi Makayasa saat menempuh pendidikan di Akademi Kepolisian pada 2010. Karena kasus ini, Irfan kini dimutasi ke Divisi Pelayanan Markas atau Yanma Mabes Polri. Sedangkan ex-Kepala Biro Pengamanan Internal Hendra Kurniawan saat ditanya hakim mengenai perasaannya setelah tahu dia dibohongi dalam kasus ini oleh Ferdy Sambo menyebut dia sudah berdamai dengan dirinya. Saya berdamai dengan diri saya sendiri. Saya berdamai dengan hati. Saya syukuri apa yang bisa saya perbuat. Saya menjawab di persidangan ini, kata Hendra. Adapun Ferdy Sambo mengaku telah meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo agar tidak memproses etik dan pidana anggota Polri yang terlibat kasus ini. Menurut Ferdy Sambo, mereka tidak tahu apa-apa dan mengaku ia yang salah dalam kasus ini. Ia menuturkan siap mempertanggungjawabkan kesalahannya. Saya sampaikan ke institusi, tetapi mereka tetap didemosi, tetap dipecat, padahal mereka tidak tahu apa-apa. Saya yang tanggung jawab. Saya sedih sekali melihat mereka masih panjang usianya tapi harus selesai pada saat itu. Sekali lagi saya minta maaf kepada kawan-kawan, senior saya, salah saya siap tanggung jawab, kata Ferdy Sambo saat memberikan tanggapan dalam sidang pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ferdy Sambo kembali menyampaikan permohonan maaf kepada senior dan juniornya di kepolisian karena sudah memberikan keterangan tidak benar. Ia mengatakan sejak ditempatkan dalam penempatan khusus, atau ditahan, ia telah membuat permohonan maaf kepada institusi Polri, termasuk anggota senior dan junior yang ia bohongi sejak proses penanganan di TKP Duren 3. Nah, bagaimana menurut kalian? Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan.
Jika ada salah kata mohon dimaafkan, dan nantikan berita terupdate kami selanjutnya, hanya di channel UpInfo.